Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur tak lupa diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita semua banyak nikmat. Sahabat Jaki dimanapun kalian berada, semoga rahmat Allah meliputi kita semuanya. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah ulama Kalimantan. Beliau merupakan keturunan Rasulullah dan wali Allah yang mempunyai kedudukan wali majub, yaitu Habib Basiri atau Habib Hamid bin Habib Abbas Bahasim. Habib Hamid Bahasim hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin. Habib Hamid lahir sekitar tahun 1860, beliau meninggal pada tanggal 18 Jumadil Awal tahun 1949 di usia kurang lebih 90 tahun. Letak wilayah Basiri, berjarak kurang lebih 4 km dari pusat permukiman Banjarmasin, kondisinya dikelilingi hutan belukar dan semak saat itu. Pada kampung ini, terdapat rumah Baanjung beratap tinggi, bertiang dan berlantai ulin khas model Banjar kuno yang dibangun sekitar tahun 1856 Masehi. Rumah inilah yang menjadi saksi bisu kelahiran putra pasangan Habib Abbas bin Abdullah bin Husain al-Bahasim dan Syarifah Sa'anah. Habib Abbas ayah Habib Basiri dikenal sebagai saudagar kaya raya. Ayah beliau seorang nahoda kapal yang selalu berlayar mengarungi Laut Jawa, berdagang dari Surabaya ke Banjarmasin. Sedangkan kakeknya Habib Basiri, yaitu Habib Abdullah bin Husain al-Bahasim bin Habib Husain bin Awad datang dari Hadramaut yang tercatat sebagai penasihat agama Raja Banjar ke-17 Sultan Sulaiman pada tahun 1808 sampai dengan tahun 1825 Masehi. Ayah beliau Habib Abbas Bahasim adalah seorang yang taat beragama dan sangat mematuhi amalan-amalan sunat. Keluarganya Habib sangat religius dan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan jiwa dan pertumbuhannya. Sejak kecil, Habib Hamid telah dikelilingi oleh lingkungan keislaman yang kuat. Habib Abbas dikenal sebagai saudagar kaya raya dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basiri, di samping di Sungai Baru. Sewaktu masa mudanya, Habib Hamid belajar agama Islam di Makkah, Arab Saudi. Habib Hamid belajar dengan ulama terkemuka dan berpengalaman. Selama belajar di sana, beliau memiliki hubungan yang erat dengan ulama besar Jamaluddin Al-Banjari atau Surgi Mufti yang makamnya terletak di Sungai Jingah, Banjarmasin. Terkadang Habib mengayuh jukung dari Sungai Basiri sampai ke Sungai Jingah, bertemu dengan Surgi Mufti. Beliau suka bertukar pikiran membahas ilmu agama dengan Tuan Guru Surgi Mufti. Setelah kembali dari Tanah Suci, Habib Hamid aktif terlibat dalam masyarakat. Beliau aktif memandu dan membimbing umat menuju jalan kebenaran untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain menjadi seorang ulama, beliau juga berperan sebagai pendakwah dan mengadakan pengajian masyarakat. Materi yang diajarkan meliputi ilmu-ilmu penting dalam Islam seperti tauhid, fikih, dan tasawuf. Pada usia beliau 50 tahun, Habib Hamid lebih fokus pada perenungan diri dan halwat untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Beliau menggali lebih dalam ilmu tasawuf dan melakukan berbagai riyadah tarekat guna mencapai marifatullah. Habib Basiri pernah berhalwat beberapa tahun di dalam sebuah rumah gubuk kecil tak jauh dari makamnya sekarang. Berdasar riwayat, Habib Basiri mempunyai 4 orang, terdiri dari 3 putri dan 1 putra. Dari 1 putra beliau yang bernama Habib Hasan Bahasim, menurunkan 1 anak laki-laki bernama Habib Idrus Bahasim, dan beberapa anak perempuan termasuk Syarifah Hadijah Bahasim Ibu Dijah yang masih hidup, sedangkan Habib Idrus satu-satunya cucu laki-laki Habib Basiri. Kemudian menikah 2 kali dan dianugerahi seorang anak. Dari istri pertama, yakni Syarifah Raguan Barokbar, Habib Idrus memiliki putri bernama Syarifah Fizria Maryam Banjarbaru, Habib Fitri Hamid Kubah Basiri, Habib Fatur Rahman Bahasim Banjarmasin, dan Habib Fadil Bahasim Samarinda. Sedangkan dari istri kedua, Syarifah Hani Bil Fakir, terdapat 3 keturunan yakni Habib Ali Bahasim Jakarta, Syarifah Suraida Bahasim Banjarmasin, dan Habib Fuad Bahasim Banjarmasin.
Leluhur Bahasim di Banjar adalah Habib Awad bin Umar, sedangkan Habib Awad bin Umar adalah keturunan ke-32 dari Rasulullah. Habib Basiri dikenal masyarakat sebagai ulama karismatik karena memiliki kelebihan atau kemampuan manusia pada biasanya. Dalam sebuah kisah, pernah disampaikan bahwa Habib Hamid pernah memindahkan air dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan gayung. Orang-orang menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak berarti. Habib Basiri juga memiliki kemampuan indera kaenam yang tajam. Pernah ada kejadian semasa hidupnya, seorang kapten kapal yang merupakan ayah dari sahabatnya hendak tenggelam di perairan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Kapalnya hampir karam dan di saat genting itu sang kapten berteriak meminta pertolongan Habib Basiri. Di saat yang sama, warga di kampung Basiri malah terheran-heran melihat sang Habib tak henti-hentinya menimba air di sumurnya. Pas ditanya warga, Habib menjawab kalau dia sedang menolong seorang kapten kapal yang kapalnya hendak karam. Warga memandangnya aneh dan tak masuk di akal. Ajaibnya, beberapa waktu kemudian, sang kapten datang menemui Habib Basiri dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Sang kapten dan awak kapalnya tak jadi ikut tenggelam bersama kapalnya. Anehnya padahal kapten itu di Jawa Timur sana berteriak meminta tolong sementara Habib Hamid di Banjarmasin. Sementara dalam kisah lain juga ada diceritakan bahwa beliau pernah menghidupkan bangkai hewan kambing yang sudah membusuk untuk hidup kembali. Beliau juga pernah menyeberang sungai Basiri ketika hendak mengunjungi keponakannya, yaitu Habib Ahmad Bahasim Batilantang. Hanya dengan menggunakan tanggui penutup kepala khas Banjar beliau mampu menyeberangi sungai yang lumayan besar. Keanehan lainnya terjadi saat zaman pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan. Tiba-tiba saja Habib Basiri berujar bahwa seorang haji bernama Haji Umar akan manabas bahasa Banjar, artinya memotong di masjid. Orang-orang menafsirkan manabas di sini adalah bakal ada seorang haji bakal memotong rumput di masjid, sebab kata manabas biasanya identik dengan aktivitas memotong rumput untuk membersihkan tempat. Sebentar lagi bakal datang Haji Umar hendak memotong di masjid, kata Habib Basiri. Tak lama kemudian, memang ada seseorang mengaku bernama Haji Umar Faisal datang ke masjid-masjid di Banjarmasin untuk memotong, namun bukan memotong rumput, tetapi memotong kepala-kepala para pemuka agama Islam dan tokoh masyarakat yang menantang pendudukan Jepang. Ke tempat kejadian pembunuhan itu di banyak masjid di Banjarmasin. Setelah diusut, ternyata Haji Umar Faisal adalah seorang Jepang yang sedang menyamar. Misinya adalah membunuh para ulama dan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan yang menentang perintah pemerintah Jepang untuk murtad dan menyembah matahari. Dulu menjelang datangnya penjajah Jepang, Habib Basiri sudah mengisyaratkan dengan laku diri mengalungkan buah kemiri di kepala beliau, memberi isyarat kepada masyarakat. Konon waktu penjajah Jepang menyerang Banjarmasin dengan menggunakan pesawat tempur, warga pun banyak ketakutan. Namun dengan kuasa Allah lewat perantara Habib Hamid, sejumlah pesawat tempur penjajah tersebut mampu dikendalikan hanya dengan sebatang kayu. Pada saat itu warga panik histeri. Kita diserang, Bib, teriak warga histeris. Lalu ramailah warga berkumpul di depan rumah. Tidak lama kemudian Habib Hamid datang. Saat itu juga Habib Hamid mengambil sebuah benda seperti kayu sambil melafalkan doa-doa. Setelah itu kayu itu dirakit seolah menyerupai remote control. Seakan-akan pesawat Jepang kayak diremut, dikendalikan sama Habib, diarahin ke kanan ke kiri, tapi terus ditabrakan. Alhasil kala itu tabrakan pesawat pun tak dapat dihindarkan. Ada juga yang nyungsep. Semua itu wallahu alam bisawab, hanyalah Allah yang maha mengetahui dan benar. Menurut saksi mata saat itu cucu beliau yaitu Syarifah Hadijah binti Habib Hasan. Al-Habib Hamid bin Abbas Bahasim semasa hidup juga pernah berpesan kepada cucu beliau, yakin dan berdoalah kepada Allah dalam perbuatan atau amal baik yang dilakukan. Lalu kisah lainnya, saat tentara Jepang hendak memasukkan Habib Hamid ke rumah sakit jiwa, pesawatnya jatuh saat perjalanannya ke Makassar. Ada pula yang bercerita beliau sudah jauh-jauh hari pernah mengisyaratkan kejatuhan Presiden Soekarno dengan isyarat Habib Basiri membaca koran secara terbalik. Adapun kisah hanya dengan meminum segelas air yang beliau belahkan, membuat anak-anak yang tersendat-sendat membaca Al-Quran menjadi sangat lancar. Kisah lainnya lagi, pernah suatu ketika beberapa anak muda naik perahu melintas di depan batang Habib Basiri. Mereka mengolok-olok Habib Basiri. Ketika beliau sedang mandi di atas batang, gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil membuat para anak muda mengeluarkan ucapan yang kurang pantas.
Tiba-tiba perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Cerita lainnya, seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Basiri. Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basiri membeli dan membayar harga dagangannya. Akibatnya, selama 1 hari penuh tak satupun barang jualan pedagang ikan tersebut laku terjual. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basiri berkayuh menuju rumah lebih cepat, sebab dagangannya hari itu habis terjual. Al-Habib Hamid masa hidupnya lebih banyak berhalwat mengasingkan diri. Dalam kesehariannya Habib Hamid pun seolah tidak pernah menghiraukan apa yang dikatakan orang saat melihatnya. Suatu ketika Habib menaiki pohon kelapa, dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya, mulut beliau berzikir di atas pohon kelapa, sambil tangannya menganyam daun kelapa jadi kulit ketupat. Hasilnya, pohon kelapanya jadi berbuah ketupat. Habib Basiri juga sering mengumpulkan kayu-kayu atau ranting pohon yang larut di sungai hingga menumpuk banyak. Kayu-kayu ini tidak dipakainya untuk sumber penghasilan seperti yang dilakukan kebanyakan warga lainnya, tetapi untuk dijadikannya alas tidur. Walau sering dianggap aneh dan sering dipanggil orang gila oleh warga, beliau ternyata memiliki banyak karomah yang membuatnya menjadi sosok yang berbeda dari orang kebanyakan. Beliau sering berhalwat di sumur dekat lokasi makamnya. Airnya tidak pernah asin, padahal airnya dari sungai yang asin. Al-Habib Hamid dikenal dengan wali majub atau wali yang menyembunyikan kewaliannya dengan bertingkah seperti orang gila. Sebagian menyebutkan wali yang mempunyai tingkah nyeleneh atau di luar kebiasaan, majub. Yakni diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala akal basyariyah, akal kemanusiaan diganti dengan akal rubbaniyah ketuhanan. Bahasa yang beliau ucapkan di luar akal orang awam. Bahkan, semasa hidupnya, Habib Basiri sering mengucapkan bahasa isyarat yang mana sebagian kalangan saja yang paham dengan bahasanya. Nasab atau silsilah Habib Basiri. Secara lengkapnya adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Sayyid bin Ahmad bin Abdullah bin Akil bin Alwi bin Muhammad bin Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Umul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat. Beliau masih seketurunan dengan Sunan Ampel Surabaya. Pertemuan keduanya adalah sama-sama keturunan dari Muhammad Sohib Mirbat, keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah. Silsilah keduanya ini bertemu di Alwi Umul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat. Sunan Ampel dari jalur putra Alwi Umul Faqih yang bernama Abdul Malik yang hijrah dari Tarim, Hadramaut, Yaman ke India, sedangkan Habib Basiri dari jalur putra Alwi yang bernama Abdur Rahman. Kalau dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basiri yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basiri hidup di zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basiri. Tahukah kalian, sahabat Jaki sekalian, sebelum kubah Habib Basiri, beberapa ratus meter sebelumnya, terdapat makam ibunda Habib Basiri yakni Syarifah Sa'anah, makam Habib Abbas bin Abdullah Bahasim, suami Syarifah Sa'anah ayahanda Habib Basiri, justru tak diketahui keberadaannya hingga kini. Beberapa pihak menduga makam beliau berkumpul di pemakaman Habaib di Basiri, seberang sungai di dekat Masjid Jami Darut Taqwa, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjar Selatan. Masjid ini menurut keterangan didirikan pada tahun 1822 oleh Haji Mayasin pada tahun 1848. Keluarga Habib Basiri pernah merehab masjid ini. Versi lain menyebutkan Habib Abbas bermakam di wilayah Sungai Baru. Pada suatu malam, tepatnya pada tahun 1949 Masehi, seberkas sinar memancar di kegelapan keluar dari atap hubungan atau genteng rumah Habib Hamid, yang mana sinar tersebut dapat terlihat jelas dari seberang sungai Basiri. Konon orang-orang dan keluarga pun berdatangan ke rumah Habib Hamid, ingin mengetahui apa yang terjadi di rumah Habib Hamid. Ternyata saat itu Habib Hamid sedang jatuh sakit dan terbaring. Namun sakit beliau tidak terlalu parah. Saat itu, hampir seluruh keluarga beliau berkumpul di sana. Ketika menjelang subuh, kilat petir dan angin yang bertiup kencang serta hujan deras, di hadapan keluarganya, Habib Hamid membenahi posisi berbaringnya ke arah kiblat, dan beliau pun menghembuskan nafas terakhir beliau. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau berpulang ke rahmatullah dengan nyaman. Subhanallah, sungguh kematian yang husnul hatimah. Meskipun beliau telah meninggal puluhan tahun lalu, hingga saat ini, makam beliau yang berada di Jalan Keramat Basiri,
Kota Banjarmasin selalu ramai dikunjungi para penziarah lokal maupun luar daerah. Ada pula yang datang dari Yaman, Arab dan lainnya, subhanallah. Kami melihat sangat banyak peziarah yang datang seperti rombongan bis besar dari luar daerah. Anggota-anggota majelis talim yang rombongan naik taksi. Ada pula yang datang dengan keluarga menggunakan kendaraan pribadi. Pagi, siang, hingga malam hari ada saja orang yang datang berziarah, seakan tidak pernah sepi akan peziarah yang datang, Masya Allah. Terlebih-lebih di hari libur misalnya, hari Minggu kami lihat lingkungan Kuba sangat padat. Itu makam Ibunda Habib Hamid. Di makam Habib Hamid ini yang membuat heran keluarga dan peziarah, yaitu terkait tumbuhnya tanah di atas makam Habib Hamid. Tak ada yang bisa menjelaskan. Begitu juga soal bau wangi menyengat yang seringkali muncul dari area makam, sekali lagi walau alam. Sahabat Jaki, ketika kami berziarah ke sana sore hari, sesampai di sana parkiran sudah mulai padat sekali. Kalian tahu tidak? Sebutan Basiri ini ternyata diambil dari kata siri, di mana rumah yang ditempati Habib Hamid dulunya itu banyak pohon sirih dan pusat pedagang berjualan sirih. Kisah dari seorang peziarah, sebut saja Ibu Ipah, beliau dari Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ibu Ipah datang membawa ibunya yang sedang sakit. Usaha aja sih, siapa tahu dengan berdoa dan berziarah ke makam Habib Basiri penyakit ibu saya sembuh. Barusan, kami minta airnya juga, semoga bisa bermanfaat buat ibu saya. Ucap Ibu Ipah. Sahabat Jaki, kalau ziarah ke makam Habib Hamid, jangan lupa mampir ke makam ibunda beliau juga ya. Makam Habib Basiri selalu disiarahi orang dan dianggap keramat oleh masyarakat. Soal 6 kubah di atas makam, itu dicetuskan oleh sepupu Habib Hamid yang bernama Gusti Muhammad Said. Kubah itu didirikan tidak lama usai Habib Basiri meninggal. Gusti Muhammad Said ingin ada kenangan, dan ini kan 6 kubah ya, bisa diartikan sebagai pengingat rukun iman, ujar cucu beliau. Sahabat, makam Habib Basiri ini tidak hanya disiarahi oleh para masyarakat saja, namun disiarahi pula oleh para alim ulama. Terlebih-lebih pada saat acara haulnya. Manusia padat merayap memenuhi kawasan pemakamannya, banyak jamaah haul yang datang dari berbagai daerah. Ada yang menggunakan kelotok atau perahu, ada yang pakai speedboat. Ratusan relawan pun biasanya disiapkan untuk melayani dan memudahkan para jamaah haul Habib Basiri. Nah sahabat, kalau kalian sudah pernah ziarah ke sini belum? Kira-kira hajat apa saja yang sudah terkabul ketika kalian berziarah ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Yang pasti, tujuan utama kita semua berziarah adalah mendapatkan keberkahan dari Habib Hamid. Urusan hajat terkabul atau tidaknya adalah mutlak kehendak dari Allah ya sobat. Tak terasa waktu, sudah terdengar sholawat asyigil. Itu tandanya, waktu sholat maghrib sudah dekat. Kami memutuskan untuk menunggu azan maghrib dan sholat berjamaah di sini, karena sudah tanggung waktunya dilanjutkan untuk pulang ke rumah. Terdengar suara azan berkumandang. Kami pun bergegas mengambil wudhu, untuk mengambil apwa atau barokah dari Habib Hamid. Kami berwudu menggunakan air sumur Habib Hamid. Karena sumur ini lumayan besar dan tidak mengandung najis, jadi sah digunakan untuk berwudu ya sobat. Kami mendoakan kepada kalian yang jauh, yang belum pernah berziarah ke makam beliau, semoga kalian juga bisa berziarah ke sini ya. Kalau ada hajat, atau yang sedang dalam kesulitan dan masalah, ingin meminta pertolongan Allah, tapi belum juga terkabulkan, kalian bisa coba bertawasul kepada Habib Basiri, yang mana berkat wali kekasih Allah Habib Hamid ini, Allah kabulkan segala hajat kalian. Sobat Jaki sekalian, kiranya sampai di sini saja kisah ulama Kalimantan kali ini yang dapat kami sampaikan. Kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Mimin dan anak-anak mau sholat berjamaah dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa tonton juga video cerita ulama lainnya di channel kami ya sobat.
Agar tidak ketinggalan kisah atau cerita sejarah menarik lainnya, kalian klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like dan komen juga ya sobat.